Halo semua, selamat datang kembali. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi anti-diabetes. Apakah teman-teman sebelumnya ini pernah mendengar kata diabetes mellitus atau diabetes misalnya? Atau yang lebih akrab kalian kenal sebagai penyakit kencing manis. Kalau begitu langsung saja kita bahas soal apa sih itu diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus ini merupakan suatu penyakit heterogen ditandai dengan adanya peningkatan kadar glukosa darah di atas batas normal. Peningkatan kadar glukosa darah ini itu disebabkan karena menurunnya produksi insulin atau adanya ketidaksensitivitasan dari reseptor insulin. Nah, sebenarnya apa sih itu insulin? Jadi, insulin ini merupakan salah satu hormon yang disekresikan oleh sel beta pankreas. Nah, insulin ini itu biasanya diproduksi apabila kadar glukosa darah itu meningkat. Ini tuh berkebalikan dengan glukagon, di mana glukagon ini merupakan salah satu dari hormon juga yang disekresikan oleh sel alfa pankreas. Dia ini biasanya disekresikan apabila kadar glukosa darah kita itu menurun. Untuk pengukuran kadar glukosa darah ini dapat kita lakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu untuk pengukuran kadar glukosa darah puasa, di mana kadar normalnya itu kurang dari 126 mg per desiliter. Dan yang kedua itu untuk pengukuran gula darah sewaktu, di mana nilai normalnya itu kurang dari 200 mg per desiliter. Nah, yang ketiga itu ada pengukuran GD2PP atau pengukuran gula darah 2 jam setelah makan. Adapun nilai normalnya itu kurang dari 140 mg per desiliter. Dan untuk pengukuran terakhir yaitu pengukuran HbA1c, di mana nilai normalnya yaitu kurang dari 5,7%. Nah, itulah tadi beberapa pengukuran yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah seseorang itu menderita diabetes mellitus atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa kriteria diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus ini dia ada 4 kriteria, di mana yang pertama itu ada yang namanya DM tipe 1. DM tipe 1 ini biasa juga kita sebut sebagai diabetes mellitus yang bergantung insulin. Diabetes mellitus tipe 1 ini adalah diabetes mellitus di mana sel beta pankreas tidak mampu memproduksi insulin dikarenakan karena rusaknya sel beta pankreas. Dan umumnya DM tipe 1 ini itu terjadi pada anak-anak, tetapi tidak jarang juga terjadi pada orang dewasa. Kerusakan pada sel beta pankreas ini biasanya disebabkan karena adanya reaksi autoimun terhadap sel beta pankreas. Salah satu kemungkinan yang dapat terjadi itu karena adanya agen dari lingkungan yang menyebabkan pembentukan autoimunitas yang menyerang sel beta pankreas, di mana respon imun ini dia itu gagal mengenali bahwa sel beta pankreas ini merupakan bagian dari dirinya sendiri. Makanya sel imun ini menghancurkan atau melawan sel beta pankreas sehingga sel beta pankreasnya ini menjadi rusak dan tidak dapat memproduksi insulin lagi. Sehingga pada penderita DM tipe 1 ini mereka disebut sebagai DM atau diabetes mellitus yang bergantung insulin karena mereka itu membutuhkan insulin dari luar atau insulin eksogen untuk memenuhi kebutuhan insulinnya. Nah, selanjutnya ada DM tipe 2 atau diabetes mellitus tidak bergantung insulin. Kenapa dia disebut sebagai diabetes mellitus yang tidak bergantung insulin? Karena pada DM tipe 2 ini sel beta pankreas masih bisa memproduksi insulin, tetapi dalam kadar yang sedikit. Dan ada pula sel beta pankreas yang mampu memproduksi insulin dalam rentan yang normal. Tetapi pada penderita DM tipe 2 ini, tubuh penderita atau tubuh pasien itu kesulitan untuk merespon insulin atau sensitivitas reseptor insulinnya itu berkurang, sehingga meskipun ada insulin tetapi tubuh tidak dapat merespon insulin tersebut. Dan juga DM tipe 2 ini umumnya terjadi karena adanya respon berlebihan atau respon yang berkepanjangan kepada reseptor insulin, sehingga reseptor insulin ini menjadi lebih resisten terhadap insulin.
Nah, yang ketiga yaitu diabetes mellitus gestasional. Apa sih itu diabetes mellitus gestasional? Jadi, diabetes mellitus ini atau DM gestasional ini itu merupakan diabetes mellitus di mana itu 50% diderita pada wanita hamil yang sebelumnya tidak menderita diabetes mellitus. Dan umumnya itu akan kembali ke keadaan non-diabetik setelah melahirkan. Tetapi bagi wanita yang sebelumnya mengalami diabetes mellitus gestasional ini itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami yang namanya diabetes mellitus tipe 2 daripada wanita yang tidak mengalami DM gestasional ini. Adapun penyebab diabetes mellitus gestasional ini itu biasanya disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan energi, kadar estrogen dan juga hormon pertumbuhan yang meningkat selama kehamilan, di mana hormon pertumbuhan dan juga estrogen ini dia itu merangsang pengeluaran insulin sehingga kadar insulin meningkat. Hal ini menyebabkan reseptor insulin itu menjadi resisten sehingga si reseptor insulin ini tidak bisa merespon insulin sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Resistensi oleh reseptor insulin ini itu sama halnya ketika kita mendengarkan cerita yang lucu. Semisal kita mendengar cerita tersebut untuk pertama kali, pasti cerita tersebut terdengar lucu. Tetapi setelah kita dengarkan berkali-kali, pasti hal itu terdengar sudah tidak lucu lagi atau terdengar creepy, garing, atau apapun itu bahasanya. Nah, sama halnya dengan resistensi oleh reseptor insulin ini. Ketika diproduksi insulin secara berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan, maka reseptor nanti akan mengalami yang namanya resistensi dan tidak dapat meresponsi insulin lagi. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk tipe yang keempat ini merupakan diabetes mellitus tipe golongan lain-lain. Diabetes mellitus tipe ini tuh ada banyak jenisnya. Misalnya, yang pertama itu karena adanya kelainan genetik pada sel beta pankreas misalnya. Dan selanjutnya itu adanya penyakit pada eksokrin pankreas yang menyebabkan pankreatitis kronik misalnya. Dan yang ketiga itu misalnya karena adanya obat-obatan yang toksik terhadap sel beta pankreas dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya itu adalah tanda dan juga gejala pada penderita diabetes mellitus atau DM ini. Jadi ada 3 tanda paling umum yang biasanya terjadi pada penderita diabetes mellitus, yaitu 3P, poliuria atau kebanyakan berkemih, polidipsia itu kebanyakan minum, dan ada polifagia yaitu banyak makan. Jadi ini merupakan 3 tanda umum yang biasa terjadi pada penderita diabetes mellitus. Tetapi selain dari 3 tanda ini, juga ada beberapa tanda-tanda yang lain yang biasa terjadi pada penderita diabetes mellitus. Dan tanda-tanda lain yang biasa terjadi pada penderita diabetes mellitus ini yaitu didapatkannya glukosa pada urin. Dan juga banyak berkemih karena glukosa yang disekresikan ini dia mampu mengikat air. Akibat dari hal itu menyebabkan rasa haus yang meningkat, terjadi penurunan berat badan, dan juga rasa letih. Maka dari itu, tubuh akan mulai membakar lemak untuk memenuhi kebutuhan energinya. Selanjutnya, terapi apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk mengatasi gejala dari diabetes mellitus ini? Di mana saya akan membahas 12 golongan dan mekanisme kerja obatnya. Yang pertama yaitu golongan insulin. Nah, golongan insulin ini merupakan golongan obat yang biasanya diberikan kepada pasien penderita diabetes mellitus tipe 1. Kenapa? Karena pada penderita diabetes mellitus tipe 1 ini, dia itu kesulitan dalam memproduksi insulin karena rusaknya sel beta pankreas yang dimiliki pada pasien ini. Sehingga pasien pada diabetes mellitus tipe 1 ini membutuhkan terapi insulin eksogen atau terapi insulin dari luar.
Nah, yang kedua adalah golongan sulfonilurea, di mana sulfonilurea ini dia memiliki mekanisme kerja untuk meningkatkan sekresi dari insulin. Untuk obat-obatan golongan sulfonilurea ini, dia itu biasanya berikatan dengan reseptor SUR atau sulfonilurea reseptor yang berada pada sel beta pankreas, sehingga menyebabkan penutupan kanal kalium, sehingga efflux dari kalium ini akan berkurang. Efeknya ini akan menyebabkan yang namanya proses depolarisasi membran. Ketika terjadi depolarisasi, maka kanal kalsium akan terbuka dan kalsiumnya akan masuk ke dalam sel. Di mana ketika terjadi peningkatan kadar kalsium ini, itu akan menyebabkan yang namanya proses eksositosis dan menyebabkan peningkatan sekresi insulin dari pankreas dan akan menyebabkan penurunan produksi kadar glukosa hepatik. Untuk obat-obatan sulfonilurea ini dia digolongkan berdasarkan dua generasi. Untuk generasi pertama, contoh obatnya adalah asetoheksamid, klorpropamid, tolazamid, dan tolbutamid. Sedangkan untuk generasi kedua, itu contoh obatnya adalah glipizid, kemudian gliburid atau glibenclamid, dan juga glimepirid. Golongan yang ketiga adalah meglitinid, di mana mekanisme kerjanya ini hampir sama dengan sulfonilurea, di mana dia ini memiliki mekanisme kerja meningkatkan sekresi insulin dari sel-sel beta pankreas. Yang membedakan dia dengan sulfonilurea itu adalah tempat pengikatannya atau di reseptor mana dia akan berikatan. Dan untuk meglitinid ini contoh obatnya adalah repaglinid. Nah, obat yang keempat adalah golongan biguanid dan contoh obatnya adalah metformin, di mana golongan biguanid ini memiliki mekanisme kerja menghambat produksi glukosa hepatik. Glukosa yang diproduksi pada hepar ini merupakan glukosa yang memiliki kadar paling tinggi pada penderita DM tipe 2. Selain itu, golongan biguanid ini juga berfungsi untuk menurunkan proses absorpsi glukosa di usus dan meningkatkan ambilan glukosa perifer. FYI, jadi obat golongan biguanid ini merupakan obat pilihan pertama pada penderita DM tipe 2 atau pada penderita yang pertama kali didiagnosis mengalami diabetes mellitus tipe 2. Dan golongan yang kelima adalah inhibitor dipeptidil peptidase 4. Nah, contoh obatnya adalah sitagliptin, saxagliptin, dan juga linagliptin. Obat ini itu berfungsi untuk meningkatkan kadar sirkulasi dari GLP-1 atau glucagon like peptide 1. Dan juga GIP atau glukosa dependent insulinotropic peptida, di mana keduanya ini merupakan contoh dari hormon inkreatin alami yang berfungsi untuk meningkatkan sekresi dari insulin dan juga menurunkan kadar glukagon. Dan FYI lagi bahwa sitagliptin ini dia itu mampu menurunkan kadar HbA1c sebanyak 0,5 sampai 1%. Dan golongan yang keenam itu adalah golongan thiazolidindion atau golongan glitazon. Contoh obatnya adalah pioglitazon, di mana obat ini itu bekerja dengan cara mengikat PPAR gamma atau peroxisom proliferator activate receptor gamma. Susah juga penyebutannya. Dan si PPAR gamma ini itu umumnya berada pada sel-sel lemak dan juga pada pembuluh darah. Sehingga obat-obatan golongan thiazolidindion ini dia memiliki efek meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan hati, otot, dan juga jaringan adiposa secara tidak langsung, yang menyebabkan penurunan pada kadar glukosa darah. Dan juga berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan thiazolidindion ini dia dapat menurunkan kadar HbA1c secara konsisten. Golongan obat yang ketujuh adalah obat dari golongan inhibitor alfa glukosidase, di mana contoh obatnya yaitu adalah akarbose dan juga miklitol. Dan obat ini itu memiliki mekanisme kerja dalam menghambat enzim-enzim pencernaan yang ada di usus halus, misalnya maltase, isomaltase, sukrase, dan juga glukoamilase, di mana enzim-enzim ini itu berfungsi untuk memecah polisakarida menjadi monosakarida.
Makanya kalau enzim-enzim ini itu dihambat, sehingga akan menghambat pemecahan dari polisakarida menjadi monosakarida, sehingga akan menghambat proses absorpsi dari monosakarida atau glukosa-glukosa ini. Inhibitor alfa-glukosidase ini dia itu mampu menurunkan kadar glukosa darah postprandial sebanyak 40-50 mg per desiliter. Dan yang ke-8 yaitu adalah obat-obatan dari golongan analog GLP-1 dan contoh obatnya adalah exenatide. Obat dari golongan ini itu dia menyerupai GLP-1 dan bekerja sebagai glukoregulator atau menurunkan kadar glukosa darah. Di mana obat ini itu berfungsi untuk meningkatkan produksi insulin dan juga menurunkan produksi dari glukagon, sehingga hal ini itu dapat membantu penurunan kadar glukosa darah. Oke, selanjutnya golongan yang ke-9 adalah golongan analog amilin. Contoh obatnya adalah pramlintide. Nah, obat-obatan ini itu menyerupai amilin, di mana si amilin ini merupakan salah satu neurohormon yang disekresi bersama dengan insulin untuk membantu apabila kadar glukosa darah pada penderita ini dia tidak berada pada kadar normalnya. Dan untuk si obat pramlintide itu dia berfungsi untuk menurunkan produksi dari glukagon, memperlambat pengosongan lambung, memodulasi dari efek anoreksia atau gangguan makan. Sehingga penderita yang mengonsumsi pramlintide itu biasanya memiliki gangguan pada gastrointestinal atau pada saluran pencernaannya. Dan golongan obat yang ke-10 yaitu adalah obat-obatan inhibitor SGLT2. Dan contoh obatnya yaitu canagliflozin, dapagliflozin, dan empagliflozin. Oh iya, untuk si SGLT2 ini dia merupakan salah satu transporter dan dia itu berada pada tubulus proksimal di ginjal, di mana dia ini berfungsi untuk membantu proses penyerapan kembali glukosa ke dalam tubuh. Sehingga jika SGLT2 ini kita hambat, maka akan terjadi penghambatan juga pada kadar glukosa. Sehingga glukosa yang tadinya diserap kembali ini menjadi dikeluarkan bersama dengan urin. Sehingga kadar glukosa pada darah ini menjadi menurun. Obat golongan yang ke-11 yaitu sekuesteran asam empedu dan contoh obatnya adalah cholesevelam. Di mana mekanisme kerja obat ini itu sebenarnya belum diketahui secara pasti, tetapi erat kaitannya dengan pengikatan asam empedu pada saluran cerna. Hal ini akan menyebabkan peningkatan produksi asam empedu pada hati dan akan menurunkan kadar glukosa hepatik. Nah, jika kadar glukosa hepatiknya ini menurun, maka akan menyebabkan penurunan juga pada kadar glukosa darahnya. Dan untuk obat golongan terakhir yaitu adalah agonis dopamin D2, di mana obat ini itu mengaktifkan reseptor dopaminergik sehingga ini akan membantu peningkatan sekresi dari insulin. Sehingga kalau insulinnya ini meningkat, maka akan menyebabkan penurunan kadar glukosa darah. Nah, itulah tadi 12 golongan obat yang bisa kita gunakan untuk mengatasi gejala dari diabetes mellitus ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!